Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiana Gani dengan NIM 131421052 kelas 4D Manajemen Pendidikan. Di video kali ini saya akan memaparkan PPT saya terkait tentang pengawasan dan partisipasi dalam administrasi pembangunan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Hakikat konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pengertian pengawasan menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dalam konteks pembangunan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi terlaksana dengan baik sesama dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha administrasi oleh negara pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Selanjutnya ada hakikat pertanggungjawaban administrasi negara. Pengertian pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terdapat suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi, salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada pengawasan dan partisipasi publik. Hakikat pengawasan dan partisipasi publik. Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki jika ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi untuk menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dihendaki. Selanjutnya ada peran kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Kelompok kepentingan dalam ilmu politik bisa diartikan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan mengumpulkan dan mengubah kepentingan-kepentingan yang tercerai-berai di masyarakat menjadi satu kesatuan untuk kemudian diperjuangkan agar menjadi bagian dari kebijakan publik yang memberi manfaat bagi kelompoknya dan kepentingan masyarakat yang diperjuangkan. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hakikat partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai civil society merupakan istilah yang telah cukup lama dikenal, tetapi konsep dan pelaksanaannya mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an, ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi warga juga sering dikaitkan dengan demokrasi partisipatoris, demokrasi deliberatif, atau demokrasi langsung. Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dipengaruhi oleh minimal 4 faktor, yaitu sejarah, tradisi, budaya, dan teknologi. Keterkaitan antara keempat faktor tersebut akan meningkatkan perilaku warga dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Peran mempengaruhi untuk menggalang perilaku behavior patterns menghubungkan partisipasi dengan berkembangnya berbagai model pemerintahan.